Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas B akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai AI with Rapid Miner. Di sini kami menggunakan data korelasi atribut ke penyakit jantung koroner. Next. Nah, berikut adalah nama dari anggota kelompok kami. Next. Latar belakang masalah. Budi adalah manajer perusahaan penyedia jasa asuransi kesehatan. Perusahaannya mengalami masalah karena banyaknya klaim asuransi dan tidak efisiensinya program. Budi menemukan bahwa ada korelasi antara berat badan, jenis kelamin, dan kolesterol pada pertumbuhan penyakit jantung koroner. Budi mengusulkan kepada perusahaan untuk mengelompokkan pelanggan asuransi kesehatan sesuai dengan tingkat risiko terkena penyakit jantung koroner. Budi harus mencari jumlah kelompok klaster yang paling optimal untuk pelanggan asuransi kesehatan hingga korelasi berbagai atribut ke penyakit jantung koroner. Untuk selanjutnya, kalau kita ingin mencoba mendownload RapidMiner sebelumnya, kita bisa langsung masuk ke link rapidminer.com, lalu klik download. Setelah di-download, kita coba buka aplikasi yang sebelumnya sudah terinstall. Untuk cara instalasinya ya, sama saja seperti biasa, kayak aplikasi-aplikasi lainnya. Nah, untuk penjelasan toolsnya, terdapat perspektif dan view. Di tampilan perspektif dan view ini, yang akan tampil pertama kali pada aplikasi RapidMiner. Yang pertama, Start. Start adalah menu yang digunakan untuk menunjukkan bagian-bagian aksi yang akan kalian gunakan untuk prosesnya. Ada Recent yang berfungsi untuk menampilkan proses-proses yang sudah dilakukan sebelumnya. Ada Learn yang berfungsi untuk menampilkan pembelajaran lebih detail mengenai penggunaan RapidMiner yang sudah disediakan oleh aplikasi tersebut. Yang kedua ada menu desain perspektif. Pada desain perspektif ini merupakan lingkungan kerja RapidMiner, di mana desain perspektif ini merupakan perspektif utama dari RapidMiner yang digunakan sebagai area kerja untuk membuat dan mengelola proses analisis. Menu RapidMiner yang ada pada desain perspektif yaitu ada view operator. View operator ini merupakan view yang paling penting pada perspektif ini. Semua operator atau langkah kerja dari RapidMiner ini disajikan dalam bentuk kelompok hierarki di operator view ini, sehingga operator-operator tersebut dapat digunakan pada proses analisis. Yang kedua ada view repository, yang merupakan komponen utama dalam desain perspektif selain operator view. View ini dapat digunakan untuk mengelola dan menata proses analisis menjadi proyek dan pada saat yang sama juga dapat digunakan sebagai sumber data dan yang berkaitan dengan metadata. Yang ketiga ada view parameters. Menu ini secara default akan tampil di bagian kanan, tepatnya pada pojok atas yang ada dalam aplikasi. Beberapa operator dalam RapidMiner ini butuhkan satu atau lebih parameter agar dapat diindikasikan sebagai fungsionalitas yang benar. Yang keempat ada view process. Pada view process ini menunjukkan langkah-langkah tertentu dalam proses analisis dan sebagai penghubung langkah-langkah tersebut. Yang kelima ada menu play button. Pada menu ini kita dapat memproses yang dapat dijalankan dengan menekan tombol play dan memilih menu proses atau run dan menekan kunci F11 pada keyboard. Lalu ada view help and view command.
Di sini view help menampilkan deskripsi dari operator dan view comment menampilkan komentar yang dapat diedit terhadap operator. Dan yang terakhir ada problem and log view. Problem view merupakan komponen yang sangat berharga dan merupakan sumber bantuan bagi Anda selama merancang proses analisis. Setiap peringatan dan pesan kesalahan jelas ditunjukkan dalam problem view ini. Mungkin segitu dari penjelasan tools, selanjutnya ke Mega. Oke, selanjutnya penemuan pola sebagai solusi untuk permasalahan yang tadi disebutkan oleh Nadia itu, kita menggunakan bantuan dari CRISP-DM. Next. Nah, jadi CRISP-DM ini mempunyai 6 tahapan, diantaranya yang pertama ada business understanding atau pemahaman bisnis, lalu ada data understanding yaitu pemahaman data, lalu data preparation persiapan data, modeling atau pemodelan, evaluation atau evaluasi, dan deployment atau penyebaran. Next. Pertama, business understanding. Jadi business understanding ini itu merupakan pemahaman tentang substansi dari kegiatan data mining yang akan dilakukan, baik dari sisi kebutuhan atau perspektif bisnisnya. Lalu selanjutnya ada data understanding. Data understanding ini merupakan data yang mengeksplorasi untuk memahami data secara mendalam, data yang menjelaskan atribut dan menjelaskan apa yang perlu dilakukan seperti tidak ada noisy dan missing. Lalu selanjutnya ada data preparation. Jadi data preparation ini merupakan proses pembersihan dan transformasi data mentah sebelum diproses dan dianalisis. Mengapa data perlu di-processing? Karena dalam data mentah terdapat data yang incomplete, noisy, dan inkonsisten. Nah, mengapa juga harus dilakukan data preparation? Yang pertama, agar data berkualitas, agar data konsisten, agar keputusan optimal, lalu agar tidak terjadi garbage in, garbage out. Yang keempat ada modeling. Modeling ini merupakan tahap dilakukannya metode statistika dan machine learning untuk penentuan terhadap teknik data mining, alat bantu data mining, dan algoritma data mining yang akan diterapkan. Selanjutnya. Yang kelima ada evaluation. Jadi evaluation ini merupakan tahap interpretasi terhadap hasil dari data mining yang dihasilkan dalam proses pemodelan pada tahap sebelumnya. Next. Nah, yang terakhir ada deployment. Deployment ini merupakan proses untuk mempresentasikan dari informasi yang sudah didapatkan atau data yang sudah diolah dalam bentuk khusus sehingga dapat digunakan oleh si pengguna. Lalu selanjutnya akan didemokan oleh Azmi. Baik, di sini saya akan mendemokan sedikit dari rapid manual yang telah dijalankan mengenai clustering dan classification. Oke, baik, yang pertama kita terlebih dahulu membuka memiliki data CSV-nya ya. Mungkin data CSV-nya sudah dapat ya. Mungkin kita coba, nah jika sudah memiliki data kita coba masukkan ke read CSV ya. Mungkin di sini saya sudah menjalankan semuanya dari clustering sampai classification-nya. Nah, classification-nya itu di run-nya itu di performance, cluster design performance. Kemudian ini clustering-nya. Nah, kemudian ada replace. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu satu-satunya. Mungkin di sini ada replace missing value. Replace missing value ini berfungsi untuk mengganti data yang inkonsisten atau yang tanda tanya ya. Mungkin di sini sudah ini ya terkait missing value-nya sudah diubah. Nah, kemudian ada filter example. Di filter example ini yaitu menyaring
beberapa data. Misalkan ini ada weight, kolesterol, dan gender. Jadi menampilkan weight yang kurang dari 300. Kurang dari sama dengan 300, kemudian kolesterol kurang dari sama dengan 400 dan gender kurang 1 sama dengan 1. Kemudian ada clustering. Di clustering ini yaitu merubah K sama max run-nya ya. Kemudian ada mesotypes, difference, mark optimal. Kemudian di sini ada weight CSP. Apa fungsinya weight CSP ini? Yaitu menyimpan data CSP dari clustering. Kemudian ada performance distance clustering. Di sini yaitu memilih main concern-nya, yaitu kita memilih tipis boolean. Kemudian di sini ada map. Nah, fungsi map di sini yaitu merubah kata atau merubah atributnya dari all values menjadi new value. Kemudian ada write CSP, yaitu menyimpan data yang dari map. Kemudian dari name, yaitu mengubah data yang kemarin yaitu yang tadi gitu, yaitu label menjadi yang baru itu jantung koroner. Kemudian ada correlation metric, yaitu korelasi antara atribut. Mari kita run terlebih dahulu. Nah, kalau sudah di run, mungkin ini adalah dari hasil dari run korelasi metrik. Kemudian ada performance vector. Nah, mungkin di sini kita bisa melihat dapis boolean-nya. Nah, di sini terdapat negatif 0.531. K-nya itu tadi kan itu 5. Mungkin kita coba terlebih dahulu apakah berbeda jika dapis K-nya itu diubah. Ini tadi kita mengubahnya di clustering ya. Kita coba menjadi 3. Kita coba run. Mungkin di sini bisa, masih tetap ini. Sebentar. Nah, mungkin sudah berubah ya. Jadi sikannya itu diubah menjadi angka 3, tadi menjadi dapis booleannya min 0, negatif 0.494. Nah, mungkin setelah itu kita juga bisa melihat example sheet-nya di sini. Di sini tuh kan datanya tuh ada 523. Mungkin bisa dilihat ada ID, ada jantung koroner yang label yang asalnya label, kemudian ada weight, kolesterol, dan gender. Kemudian di sini missing value-nya tadi kan sudah ada, replace missing value-nya itu 0. Kemudian kita visualisasi ya. Kita coba lihat. Di sini bisa ada plot TP menggunakan bubble. ID-nya bisa diubah sesuai keinginan kita. Kemudian ada kolesterol juga, ada gender, bisa dilihat, ada ID, ada weight. Nah, di sini juga kolesterolnya bisa diubah menjadi value-nya. Tergantung keinginan kita yang ingin ditampilkan. Mungkin penjelasan demo dari saya sekian, bisa dilanjutkan oleh saudara Fajar. Terima kasih. Baik, yang berikutnya ada informasi yang dijelaskan dalam deployment. Yang pertama, Budi membuat program pengelolaan berat badan dan kolesterol karena berpengaruh terhadap seseorang terkena risiko penyakit jantung koroner. Yang kedua, Budi mengelompokkan sebanyak 543 data menjadi 3 klaster atau kelompok dikarenakan jumlah pengelompokan memiliki nilai DBI terendah yaitu 0,494. Yang ketiga, hasil model algoritma K-means terbentuk 3 klaster dan masing-masing klaster mempunyai karakteristik yang berbeda. Next. Informasi pengelompokan tingkat risiko terkena penyakit jantung koroner. Hasil klaster pertama yaitu rendah. Klaster 1 terdiri dari 190 data yang berasal dari 105 laki-laki dan 85 orang perempuan dengan berat
95 sampai 126 pound dengan tingkat kolesterol 102 sampai 151 dengan rata-rata dengan rata-rata 255,583. Next, hasil klaster 2 yaitu sedang. Klaster 2 terdiri dari 184 data yang berasal dari 77 orang laki-laki dan 107 perempuan dengan berat sekitar 124 sampai 159 pound dengan tingkat kolesterol 150 sampai 198 dan didapat rata-rata sebesar 287,481. Next. Hasil klaster 3 yaitu tinggi. Klaster 3 terdiri dari 169 data yang berasal dari 98 laki-laki dan 71 orang perempuan dengan berat sekitar 158 sampai 203 pound dengan tingkat kolesterol 196 sampai 235 didapatkan rata-rata sebesar 218,433. Untuk sekian dari saya kembalikan lagi kepada Nadia. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami bisa sampaikan. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.